7 hadis Sahih Al-Bukhari tentang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya Abdurrahman bin Al-Mubarak telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi sedekah baginya. Dan berkata, kepada kami muslim telah menceritakan kepada saya, Aban telah menceritakan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kedua, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yazid bin Qushaifah bahwa As-Sa'ib bin Yazid menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Sufyan bin Abi Suhair, seorang yang berasal dari suku asli Syanoah, yang juga merupakan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memelihara anjing yang bukan digunakan untuk menjaga ladang atau mengembalakan ternak berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak 1 kirat. Aku As-Sa'ib bertanya, apakah benar kamu mendengar ini dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, ya demi Rab masjid ini. Ketiga, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Sa'id bin Ibrahim berkata, aku mendengar Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat orang yang menunggang sapi betina akan diremukkan oleh sapi tersebut seraya berkata, aku diciptakan bukan untuk ini, tapi aku diciptakan untuk membajak. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku beriman tentang kejadian itu, begitu juga Abu Bakar dan Umar, dan akan ada pula seekor serigala yang memakan kambing, lalu pengembalanya mengikutinya. Maka serigala berkata kepada penggembala itu, siapa yang mengawasi kambing itu pada hari berburu ini yang tidak ada yang menjaganya kecuali aku? Beliau bersabda, aku beriman tentang kejadian itu, begitu juga Abu Bakar dan Umar, berkata Abu Salamah, saat itu Abu Bakar dan Umar tidak berada di tengah-tengah orang saat beliau menceritakan. Keempat, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi, telah mengabarkan kepada kami Syuaib, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanat dari Al-Arai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Ansyar berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagilah untuk kami dan saudara-saudara kami kebun kurma ini. Beliau menjawab, tidak. Mereka kaum muhajirin berkata, cukup kalian berikan kami pekerjaan untuk mengurus kebun kurma tersebut, nanti kami mendapat bagian dari hasil buahnya. Mereka kaum Ansyar berkata, kami dengar dan kami taat. Kelima, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membakar kebun pohon kurma Bani An-Nadhir dan menebanginya yang berada di Al-Buwairah, dan kepada kebun itu Hasan bersyair, keinaanlah bagi para pembesar Bani Lu'ai. Telah tersebar kebakaran di Buwairah. Keenam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'idi dari Hansalah bin Qais al-Ansyari, dia mendengar Rafi bin Hudai berkata, di Madinah kami adalah orang-orang yang paling banyak bercocok tanam, sering kami menyewa tanah di sebuah kawasan tertentu milik tuan tanah. Di antaranya ada yang gagal dan tanah masih seperti apa adanya. Dan di antaranya ada yang berhasil sehingga tanah menjadi rusak. Sehingga di kemudian hari kami dilarang sewa menyewa tanah ini, ketika itu emas dan uang belum ada. Ketujuh, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'idi dari Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaybar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Al Channel.